أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, saya sempat mengikuti tausiah ceramah dari Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, beberapa tahun yang lalu. Jadi tidak lama-lama sekali dan beliau masih hidup. Dan saya alhamdulillah berkesempatan berjumpa dengan beliau di Singapura pada tahun 2019 sebelum Covid merajalela itu. Tahun 2019. Kenapa saya sebut demikian? Karena beliau itu menjadi mufti Mesir terakhir-akhir ini saja. Walaupun sekarang ini beliau sudah menetapkan jabatan sebagai mufti Mesir. Saya sempat diminta untuk menerjemahkan tausiah beliau di Masjid Ba'alawi, Singapura. Saya tidak mengenal beliau, bahkan tidak pernah mendengar nama beliau ketika saya kuliah di Mesir, di Al-Azhar. Saya kuliah di Mesir dari tahun 1970 sampai 1977. 7 tahun. Kemudian saya aktif di Saudi Arabia. Jadi selama saya di Mesir, saya tidak pernah kenal beliau. Pada saat itu, ketika saya berjumpa dengan beliau, umur kami seperti sama. 70-an lebih pada saat itu. Pada saat itu sama-sama mungkin umur kami 74 tahun. Orangnya tinggi besar. Salah satu pembicaraan beliau, bukan pada saat itu, bukan. Pada saat-saat terakhir itu, ketika ditanyakan kepada beliau hadis yang kontroversial itu, bagaimana beliau menjawabnya? Ini mufti Mesir. Mufti Mesir, Jadi kalau di Mesir di kalangan kibaril ulama, ulama-ulama yang besar. Tidak mungkin beliau menjabat itu kecuali memang beliau seseorang yang mutamakkin, Artinya betul-betul memiliki pengetahuan keagamaan yang luas dan kuat. Hadis yang kita singgung tersebut, hadis kontroversial tersebut, itu hadis sahih. Sampai hadis sahih saja
Kalau dia jelas-jelas ya bertentangan dengan Al-Quran, tidak bisa dipakai. Tidak bisa. Tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan suatu sabda yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Mustahil. Beliau hanya menjelaskan hal-hal yang pokok-pokok kalau beliau berbicara. Pokok-pokok yang tidak diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sahibus syariah. Ucapan beliau itu merupakan tasyri'. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti beliau. Allah menyatakan wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti Rasul sekarang ini dan seterusnya, itu present tense. Faqad, Allah menyatakan apa? Benar-benar dia telah, atau Allah benar-benar sudah mematuhi Allah sejak sebelum alam semesta ini diciptakan. Luar biasa ya. Tidak ada manusia seperti itu, tidak ada. Kalau kita mengikuti beliau ketika beliau berbicara, mengatakan sesuatu atau perbuatan beliau, Allah menyatakan apa? Allah menerima kepatuhan kalian itu. Seakan-akan penerimaan itu sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Ini Rasulullah, bukan sembarangan dia. Dan tidak mungkin ucapan beliau itu sampai bertentangan dengan Al-Quran. Maka kita pun bisa menilai hadis Nabi dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi kalau umat ini betul-betul ya, mau mengikuti syariat Allah, Kitabullahi wa sunnati Rasulillah, kita mulai dari Al-Quran. Logika berkata begitu. Semacam apa perinciannya? Ada sekian banyak ayat ya. Kita diperintahkan untuk apa? Melaksanakan sholat di dalam Al-Quran. Banyak sekali. Ada perinciannya enggak? Ada penyebutan nama-nama sholat? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada enggak? Kan tidak ada. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada kita sekalian, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ini sahabat kadang-kadang itu yang dia lihat itu kadang-kadang berbeda. Maka para sahabat bukan tidak pernah berbeda pendapat, berbeda. Akhirnya apa? Itu Sayyidina Umar Ibn Khattab itu pernah itu seorang sahabat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Nabi menurut Sayyidina Umar. Dia pegang itu apa namanya itu? Kerak baju itu ditarik dibawa ke Rasulullah. Kenapa kau lakukan begitu kepada saudara kamu, hei Umar? Enggak, dia mengatakan begini. Ya. Sedangkan yang kami melihat ya, Anda berbuat begini. Berbeda. Sayyidina Umar itu. Rasulullah mengatakan yang kamu buat itu benar. Ini Sayyidina Umar. Tetapi yang dia buat juga benar. Kalau kamu tidak melihatnya, urusan apa? Oleh karena itu terjadilah ada perbedaan-perbedaan sedikit di dalam gerak sholat. Maka kita dalam sholat kita pun tata cara kita di dalam mazhab Syafi'i kadang-kadang berbeda dengan mazhab-mazhab yang mu'tabar, mazhab-mazhab yang memang itu benar dari Rasulullah. Paling tidaklah yang kita kenal ada mazhab Maliki, gurunya Syafi'i.
Ada mazhab Imam Abi Hanifah, oh itu al-imamul a'zam, imam yang paling agung, lebih dahulu daripada Imam Maliki, baru Syafi'i, baru Ahmad ibnu Hanbal. Oh, manusia-manusia yang setingkat mereka ini banyak di zaman tabi'in, banyak sekali. Tetapi sebagai tokoh-tokoh itu, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sesukanya menjadikan seseorang itu lebih terkenal daripada yang lain. Itu bukan ukuran. Yang tahu nilai setiap orang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Terkenalnya seseorang bukan berarti ini orang pasti lebih benar, lebih alim daripada saudaranya. Oh, tidak. Tidak ada ulama yang berani berkata begitu. Tidak ada. Apalagi itu ashabul mazahib ahli sunnah yang tadi saya sebutkan 4 imam itu tadi. Tidak mana mereka pernah mengklaim begitu macam. Bahkan guru-guru mereka bagaimana mereka mengklaim. Ada al-Imam Al-Laitsi di Mesir. Itu Imam Syafi'i pernah belajar sama dia. Beliau mengatakan orang ini lebih alim daripada Imam Maliki. Beliau katakan lebih alim ini orang. Caranya dia menjawab luar biasa. Tetapi yang lebih terkenal siapa? Imam Maliki. Tapi Imam Ahmad Al-Laitsi ini subhanallah sama kayak Abu Hanifah, orang yang berduit. Subhanallah, Allah kasih duit, kekayaan luar biasa. Beliau yang mengirimkan donasi, bantuan kepada ulama-ulama, termasuk Imam Maliki itu setiap tahun pasti dapat kiriman duit dari Imam Ahmad Al-Laitsi. Tetapi ada dia terkenal semacam ini. Siapa yang kenal sama dia? Tidak ada yang kenal. Imam Syafi'i sempat belajar dari beliau. Ini sebagai contoh ya. Singkat kita ngomong baik. Nah, mari kita kembali kepada hadis yang kontroversial itu. Syekh Ali Jum'ah berbicara tentang ketika beliau harus menjawab pertanyaan yang kontroversial itu, beliau mengatakan hadis ini sahih, maka jangan kamu tertipu dan kata-kata sahih, karena memang dia sahih, tetapi kesahihannya itu tidak sampai ke ujung batas kata-kata yang disampaikan kepada kita. Beliau memberikan contoh sekian banyak di dalam praktek kehidupan kita ini. Banyak dan populer. Saya tidak mau sebut, nanti bisa jadi ini. Oh, ini bisa kita, oh, itu salah enggak. Seorang ahli hadis, beliau katakan, bikin kerjaan besar bagi ulama-ulama. Ini bagaimana ini? Ini tambahan dari mana ini? Ada tambahan. Perhatikan. Kadang-kadang orang itu subhanallah dia memberi komentar. Komentarnya itu tidak dimengerti oleh yang mendengarkannya, disambung ke hadis Nabi. Nah, sebagai contoh ini. Contoh. Ya. Hadis yang kontroversial itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu." Ya. Saya singkatkan saja, tidak usah saya baca teksnya ya. Untuk tidak berlama-lama kita bicara, akhirnya saya bikin capek bapak-bapak, saya pun takut sama Allah. Takut sama Rasulullah. Kenapa kau bikin capek umat saya? Ini bukan mudah jadi bicara semacam saya begini. Lebih baik mendengar sebetulnya. Tapi kadang-kala kita merasa ada kewajiban untuk menyampaikannya. Itu pilihan. Pilihan dalam hidup ini. Mana yang kita pilih? Dua-duanya kewajiban yang harus ditunaikan. Ya.
Rasulullah menyatakan iftaraqatil yahudu, yang pecah belah itu orang Yahudi dari Bani Israel, umat Sayyidina Musa alaihi salam, menjadi 71 golongan. Secara umumnya itu kata-kata 70, 60 artinya banyak. Tapi di sini disebut 71. 71 golongan. Fawahidatun fil jannah. Satu saja yang masuk surga. Wasabauna finnar. Jadi itu Rasulullah menggambarkan kita supaya kita mudah kita paham, ya. Yang selainnya berapa? 70 semua di neraka. Satu saja itu umat Sayyidina Musa, Sayyidina Harun alaihissalam dan nabi-nabi yang banyak itu dari Bani Israel. Sampai kepada Al-Masih alaihissalam, ya. 71. Kemudian iftarakat, sesudah itu Rasulullah menyatakan iftarakat an-nasara. An-nasara ini adalah orang-orang yang mengklaim mereka itu pengikut Al-Masih alaihi salam. Al-Masih itu buku pegangannya apa? Taurat juga. Itu kita dalam Al-Quran, di surat Jum'ah kita bisa temukan. Tetapi beliau juga mendapat wahyu tambahan yang namanya Injil. Artinya berita gembira. Yang menurut ulama kita mengatakan Injil itu majoriti di dalamnya itu berita gembira tentang kedatangan kehadiran Sayyidina Muhammad. Jadi beliau memberikan berita gembira kepada umat. Beliau mengatakan umat ini akan terjadi begini dan begitu. Tetapi akan datang Nabi yang terakhir itu mengembirakan sekali karena dia akan memecahkan problema itu semuanya. Maka dikatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan terlepas. Seluruh ahlul kitab termasuk semua nabi-nabi di dunia ini, semuanya itu pengikutnya itu sudah mengalami kacau balau di umat di zaman yang terakhir. Sampai datang itu al-bayyinah, berita, informasi yang paling jelas, terang, benderang. Al-bayyinat, Rasulun minallah. Dia Rasul dari Allah. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka firman-firman yaitu Al-Quran. Yatlu, dia membaca. Apa itu yatlu? Membaca dan langsung jadi contoh. Itu tilawah. Maka kata-kata tilawah hanya dikaitkan dengan Al-Quran. Ada kata-kata tilawah digunakan kepada buku yang lain? Tidak ada. Juga tidak hadis dikatakan tilawah. Tilawah hanya Al-Quranul Karim. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan, dan beliau ketika membaca gerak-geriknya itu muncul. Jadi subhanallah, ini pribadi yang luar biasa. Gerak-geriknya, kiri kanannya, semuanya ketentuan Allah. Jadi kalau orang mengatakan membatasi syariat Islam tuh begini. Nabi Muhammad tuh. Tapi ada yang inti, ada yang sekunder. Jadi tidak semua gerak-gerak Nabi Muhammad itu wajib kita tunaikan. Tidak, Islam itu sederhana. Tetapi tidak ada cacatnya manusia ini. Yang menyatakan ini siapa? Suratul Bayyinah. Yang sering dibaca oleh kita, oleh ustaz-ustaz kita atau imam-imam kita. Baca itu ayat. Semua kita hafal itu. Ayat-ayat insyaAllah. Ini sebagai contoh. Rasulun minallah. Dia seorang utusan Allah. Itu surat Bayyinat. Jadi kata-kata munfakkina itu, mereka itu
semacam terbelenggu, tidak dibuka kecuali ketika datang kepada mereka informasi yang tidak ada duanya. Rasulun minallah, yang membacakan kepada mereka wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, baik Bapak-bapak. Nah, jadi yang pecah tadi itu siapa? Bukan umat Nabi Muhammad. Umat Sayyidina Musa dan nabi-nabi Bani Israel yang lain. Ini contoh sebetulnya. Karena firman Allah itu, maka kemudian dikatakan apa? Min ahlil kitabi wal musyrikina, dan semua yang mensekutukan Allah, yang keimanannya itu campur baur, enggak karuan, sehingga tidak murni. Itu hampir dapat dikatakan di semua penjuru dunia pada saat itu, semuanya. Bukan berarti yang betul-betul murni itu tidak ada. Tapi mereka bukan siapa-siapa, bukan jadi pedoman. Mereka tidak berani untuk memberikan teguran kepada orang, dan tidak akan diterima karena dia bukan nabi. Dia tidak membawakan argumentasi. Tidak ada firman Allah yang menegaskan begini ada semacam Al-Quran dan terpelihara, itu tidak ada. Dan umat yang terakhir inilah yang dihitung pertama kalinya beliau berkhutbah, Sayyidina Muhammad SAW, di mana? Di Bukit Safa. Itu dari situlah pertama kali beliau menyampaikannya kepada orang banyak. Sebelumnya beliau sudah sampaikan kepada keluarga, bukan tidak. Keluarganya lebih dahulu. Itu ketentuan Allah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan lebih dulu kepada siapa? Keluargamu yang terdekat. Itu ketentuan Allah. Maka kita semuanya itu harus ini mendidik anak kita, bukan kita serahkan sama orang lain. Itu Nabi Muhammad SAW. Supaya orang tahu keluarga Nabi itu. Akhirnya umat ini ketika terjadi goncangan antara mereka adu dombakan tidak keruan. Jadi sahabat Nabi, keluarga Nabi, baca Al-Quran, rentetannya itu bagaimana? Lihat salawat kita di dalam salat bagaimana coba? Yang disebut itu keluarga. Tidak ada salawat di salat itu komplit semacam kita lakukan, kan? Tidak ada. Sahabat ini, umat apa? Walaupun salawat itu mengandung doa. Kita doa lain, salawat lain. Ya. Walaupun semuanya berarti doa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai kepada ini tadi Rasulullah ketika ngomong itu, jadi itu Ali Jumaah itu Allah yubqihi lil muslimin, lil Islam. Allah panjangkan umurnya untuk Islam dan untuk umat ini. Salah seorang tokoh ulama kita, orang Azhar di Mesir, beliau mengatakan, jadi kalau dikatakan hadis sahih, ucapan Nabi itu, nah, kemudian pecah belahlah orang-orang Nasrani. Jadi berapa? Bukan 71, 72. Satu saja yang masuk surga. Ya. Yang lain semua di neraka. Menurut Ali Jumaah, sepertinya itu beliau tidak mengatakan terjadi begini. Sepertinya sampai kepada hadis ini Rasulullah berbicara apa? Wahai umatku, jangan berpecah belah. Jangan menimbulkan fitnah. Jangan kalian berebutan untuk mendapatkan dunia. Jika kamu memperebutkan dunia ini, itu pengaruhnya bukan saja kepada
kekayaan yang kamu perebutkan. Kamu masing-masing di antara kalian akan memperkuat posisinya itu, kadang-kadang menggunakan firman-firman Allah, menggunakan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW untuk memperkuat posisinya, bahwa kami ini yang patut didukung, ini begini. Jangan sekali-kali kalian memperebutkan dunia. Maka yang diingatkan, Rasulullah membaca firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah itu Al-Quran. Mamdudun minas sama', yang diulurkan oleh Allah dari langit, ya akhi, sampai kepada kamu tali itu. Pegang itu saja. Disuruh pegang apa? Al-Quran. Bukan berarti kita melupakan sunnah Nabi loh, bukan. Sunnah Nabi itu hanya melengkapi. Sesuatu yang tidak dijelaskan, itulah posisinya, itu demikian. Tapi pertama kali kita belajar ada apa? Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW ketika menyuruh sahabat-sahabat beliau itu menulis Al-Quran, beliau ingatkan, la taktubu anni ghairal Quran. Tidak ada orang yang mencatat catatan selain Al-Quran. Tak boleh. Bukan omongan saya dicatat, tidak. Firman Allah yang baru turun dari Nabi katakan ini. Jadi dokumen supaya umat ini juga memiliki apa? Firman-firman Allah yang tercatat. Kalau Rasulullah, dia tidak perlu catatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan beliau itu bisa membaca dan bisa menulis. Kenapa? Agar supaya beliau itu tidak ada kekuatan yang mencap beliau. Itu omongannya ini ambil dari si A, si B, si D, dari filsuf ini, guru ini, itu ini, kemudian semuanya digabungkan atau disimpulkan jadi agama. Tidak ada, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, beda dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu bisa membaca, bisa menulis, merupakan apa? Kelebihan. Kalau Nabi Muhammad, dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, merupakan kelebihan yang luar biasa. Untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mengajarkan dia ilmu kecuali hanya satu saja. Beliau dibesarkan oleh Abu Talib. Anak-anaknya Abu Talib semuanya bisa membaca dan bisa menulis. Perhatikan coba. Abu Talib bisa menulis, bisa membaca. Dan dia sangat peduli kepada Nabi Muhammad. Berpikir untuk mengajarkan pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ini mencintai segala sesuatu yang baik. Tidak ada keinginan sama sekali untuk belajar dan menulis, membaca. Tidak ada. Kalau Allah tidak kasih, tidak bisa. Subhanallah. Maka tidak ada seperti Allah. Tidak ada. Maka kita terdidik untuk lebih banyak bersandar kepada Allah dan memohon kepada Allah. Tidak berani mengklaim ini dan itu. Tidak berani. Kenapa? Kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dari situlah bagaimana Allah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang luar biasa, yaitu Al-Quran dan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Ali Jum'ah di dalam tausiahnya itu mengatakan, tausiahnya cuma 15 menit, tidak panjang-panjang kan. Dia katakan apa? Hadis sahih. Ya. Itu dikatakan bahwa hadis itu riwayat Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah. Ini yang mengatakan sahih siapa? Katakan sahih itu kan para pakar hadis. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, pembantu Nabi. Ketika Nabi meninggal, dia umurnya 20 tahun. Sahabat muda banget. Ya, mengabdi kepada Nabi dari umur 10 tahun. Itu memang ibunya datang dikasihkan ke Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah. Ada orang menyerahkan anaknya, didik anak saya.
Kerjaan sebetulnya ya. Tapi Rasulullah terima. Diserahkan oleh seorang ibu. Saya cinta kepada Anda, saya beriman kepada Anda, saya begini, saya begini. Tidak ada pengabdian yang bisa saya lakukan untuk Anda, kecuali anak ini dikasihkan Anda, biar jadi suruhan Anda. Kita boleh belajar dari Anas ibnu Malik, perlakuan Nabi kepada anak yang jadi tanggungannya itu. Lihat bagaimana, subhanallah, luar biasa. Kita juga mengenal Nabi Muhammad lewat Anas ibnu Malik. Umurnya panjang, Allah kasih rezeki banyak sekali. Wah, anak banyak ratusan, anak cucu ratusan, lebih 100. Berkahnya luar biasa. Nah, ini Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dia yang menyebutkan hadis ini. Didengar oleh mungkin beberapa sahabat. Namun yang kita tahu itu, nah, kecuali terus bukan Anas yang nambah, bukan. Mana bisa Anas berani nambah? Nah, Syekh Ali Jum'ah mengatakan ini kita mengkaji setengah mati soal hadis ini. Kenapa? Kenapa mereka mengkajinya lagi? Karena mereka melihat ini bertentangan dengan Al-Quran ya. Bertentangan sama hadis-hadis yang lain. Dan kita tidak boleh bawa itu hadis itu demikian. Tidak boleh. Kenapa? Oleh karena itu hadis itu digunakan oleh sebagian orang sekarang ini yang mengklaim dirinya mazhabnya, alirannya paling benar. Selalu mengatakan apa? Mazhab kami yang paling benar. Rata-rata A, B, C, C, macam-macam. Semuanya mengklaim dia paling benar. Nabi sendiri mengatakan begitu ada. Itu kami. Enak aja ngomong kami. Yang lain semua masuk neraka. Maka itu jamaah itu apa? Takfir, yang suka mengkafirkan sesama muslimin itu yang berpegang kepada ini. Jadi kalau orang yang menyebarkan hadis omong begini ini sama saja naudzubillah. Hanya trompet untuk naudzubillah orang-orang yang hanya mencari kebesaran duniawi. Semangatnya luar biasa. Kenapa? Dianggap ini dari Nabi begitu. Tapi kan kamu tidak tahu yang mana. Alaihi sahabat, ya kamilah yang macam sahabat-sahabat Nabi. Emang lu pernah tahu sahabat semuanya bagaimana? Sahabat saja berbeda-beda. Sahabat itu berbeda-beda loh, bukan tidak. Banyak persoalan mereka berbeda-beda. Dikira semua sahabat itu seirama semuanya begini. Mana bisa? Kalau mau tahu bahwa sahabat yang paling banyak bertengkar siapa? Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar? Di antara mereka berdua. Tapi tidak ada orang yang saling cinta semacam mereka berdua. Tidak ada yang saling tulus. Wallahi, luar biasa. Lihat itu sahabat Nabi itu kan beda sama kita. Kita kalau bertengkar sampai kiamat, nanti tunggu di akhirat. Emangnya enak kita dipanggil oleh Allah. Bagaimana? Allah cat mana yang benar, mana yang salah. Maka diajarkan kepada kita oleh Nabi apa? Allahumma inni as'alukal afiyata wal afwa wal mu'afata daima fid dini wad dunya. Berapa kali kata-kata afiat itu? Sampai kita pelajari kira-kira apa maknanya penyebutan afiat sekian banyak. Wal mu'afata daima, mu'afah yang daima itu kembali kepada ini as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Supaya tidak dipanggil untuk memecahkan problem di akhirat. Walaupun Anda benar, Anda ketika dipanggil pada saat itu beda ketika kita di dunia. Kenapa? Kenapa pandanganmu kepada saudara kamu begitu? Kenapa? Ketika di dunia kita mantap. Ini yang tanya Allah Subhanahu wa taala. Wibawanya itu bagaimana coba? Maka insya Allah kita hari kemudian langsung jumpa sama Allah. Tidak ada. Langsung. Itu namanya dukhul jannata bi ghairi hisab. Tidak ada problem yang kita lewati. Ini bukan main-main. Memerlukan hati yang besar. Yang mendorong kita itu dan mampu insya Allah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Ali Jum'ah mengatakan apa?
Rasulullah berbicara pada saat itu, ingatkan umatnya, jangan umatku jangan bertengkar, jangan begini. Ya. Dan baca itu ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat Allah atas kalian, id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingat ketika kalian bercerai-berai. Ingat nikmat Allah. Nikmat Allah itu apa? Kalian bersatu. Nikmat yang paling besar itu kita bersatu. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Allah bicarakan terus ya. Jadi sedia berbicara, ajak persatuan, ajak saling cinta, saling itu. Itu wa amma bi ni'mati rabbika, adapun tentang nikmat Allah fahaddits. Maka bicaralah. Jangan berbicara kemudian kita mengatakan ini jelek, ini salah, ini begini, ini begini. Jangan. Damaikan. Yang terbaik di antara kalian, yang paling banyak berbicara soal bagaimana kita damai, kita kumpul, kita ini. Ngalah. Untuk tetap kita jadi satu. Lebih baik. Ya. Nah, ini Syekh Ali Jum'ah mengatakan, ini informasi tentang umat Nabi Muhammad. Ini yang ketiga ini. Terpecah 73 golongan. Tambah satu semua kan. Pertama kali ya 71 umat Musa, Yahudi. Padahal semua mereka itu Yahudi. Sampai di zamannya Sayyidina Al-Masih alaihi salam. Dia juga orang Yahudi. Neneknya juga kembali kepada Israel. Israel itu siapa? Yakub, kakeknya. Sayyidina Isa. Nabi Muhammad tidak. Kembali kepada Ismail alaihi salam. Ya. Baik. Kemudian 70 banyak sekali itu masuk ke neraka. Satu doang. Makanya bilang 71. Nah, umatnya Al-Masih alaihissalam 72. 71-nya semua ke neraka. Itu memang itu menurut Al-Jum'ah, para ulama hadis mengkajinya mengatakan apa? Kayaknya semacam begitu. Main tambah satu saja. Yang satu ini yang selamat. Ya. Kemudian dikatakan yang selamat ini siapa ini? Nah, riwayat ini tambahan ini. Siapa Rasulullah yang selamat itu dari umat engkau? Dia bilang apa? Al-jamaah. Nah, kata-kata al-jamaah itu apa artinya? Al-jamaah ini artinya apa? Jadi kesimpulannya apa? Pengikut orang yang paling populer pada saat itu. Aduh. Siapa yang paling populer? Raja. Ada yang lebih populer di suatu negara? Ayo, di negeri kita siapa yang paling disebut banyak namanya? Di televisi dan siapa? Presiden. Kalau dilihat daripada itu, paling pengikutnya banyak siapa? Presiden. Jadi ini ikut presiden itu semua masuk surga begitu. Yang lain masuk neraka semuanya, umpamanya. Ikut raja ini dulu gitu. Itu apa-apaan itu tambahan itu. Jamaah. Kalau Nabi katakan jamaah. Kemudian ketika didesak dia katakan apa? Ya karena memang itu aku dan itu aku dan sahabat-sahabatku. Maka dikatakan orang majoriti juga atau orang yang majoriti. Emang Rasulullah ketika mengucapkan hadis Jibril alaihissalam itu muslimin jadi majoriti pada saat itu? Bukan. Di negeri Arab saja bukan majoriti. Sedikit. Mana pertemuannya di mana itu kan kontradiksi. Maka itu Ali Jum'ani, Dr. Syekh Ali Jum'ani mengatakan apa? Itu riwayatnya ada 9 riwayat loh. Dan semuanya bertentangan. Semuanya itu kacau balau. Nah, ini singkatnya. Tapi itu ya, kemarin saya bilang, saya baru mendapat ini dari kaget saya dan saya sedih ketika dikirimkan oleh Pak Edi. Nah, loh, kok sudah sampai di negeri kita ini? Si A juga yang membawakannya. Kalau si A itu bikin kacau memang. Ya. Si Pak Safrizal mengatakan sudah lama itu ada. Ustaz sini sudah ada. Aduh, sudah lama.
Ya, mudah-mudahan tidak usah anak-anak kita mendengarkan begitu. Bahaya itu. Nah, baik. Ini saya menyebut di sini Syekh Ali Jum'ah karena memang orangnya beken. Ya, kalau Abdul Qadir juga dia lulusan Al-Azhar, tidak sama. Ini mufti Mesir, ini guru besar, diundang kemana-mana di dunia ini, diterima. Itu pun ketika datang ke Singapura pun undangan resmi dari pemerintah Singapura kalau tidak salah ya. Tidak ada yang mengundang beliau. Hanya beliau datang kepada Masjid Ba'alawi. Dan hormatnya sama Imam Masjid Ba'alawi luar biasa. Karena biasa baca ratib juga dia. Dan dia sebut ratib At-Tasi. Sebut, bukan tidak. Dia tahu siapa itu imam masjid itu. Sangat hormat dia. Maka imam Masjid Ba'alawi bilang, ente yang jadi penterjemah. Saya bilang, baik. Saya sempat menerjemahkan itu. Nah, beliau mengatakan begini, ya, tidak ada itu. Itu dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengklaim bahwa dia dan ustadznya dan gurunya alirannya yang paling benar dan seenaknya saja menista mayoriti ya, umat Nabi Muhammad, nah, yang beriman. Baik. Dan saya sempat yang lalu berbicara tentang umat, ya. Nah, saya tambahkan di sini bahwa umat Nabi Muhammad itu seluruh umat manusia yang ada di persada bumi ini sejak beliau diutuskan sampai kiamat. Umat beliau berlaku atas mereka satu saja wahyu Allah yang terpelihara terus, yang menemani kita insya Allah di alam barzakh. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ngaji di alam barzakh. Al-Quran bisa membacakan dirinya kepada kita atau kita yang membaca Al-Quran. Kita tidak sempat belajar dengan betul di dunia. Kita juga ingin belajar sampai kita di alam barzakh. Karena di alam barzakh kita tidak punya kerjaan lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita hidup sebagaimana syuhada yang hidup. Ya. Maka Nabi mengatakan, syuhada ummati jangan dianggap yang sedikit ya. Syuhada ummati banyak sekali. Bukan yang ditewas di medan pertempuran saja. Bahkan di medan pertempuran itu akan diuji oleh Allah. Siapakah yang betul-betul lillahi ta'ala? Ini tidak ada jaminan orang yang tewas di jalan Allah. Kecuali memang dia murni tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tambahkan sebuah ayat Al-Quran. Karena saya tidak sempat membawa ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang umat yang terakhir ini. Saya bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisun sahih, riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam ucapan yang dimulai dengan sumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Dia yang maha, yang jiwa Muhammad itu dalam genggaman kekuasaannya. Kapan dia hidup, kapan dia mati, ya itu maksudnya begitu. Biyadihi. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak seorang pun yang mendengar tentang siapa aku dan siapa yang kulakukan. Ya. La yasma'u bi, tidak mendengar mengenai aku. Ya. Ahadun, siapapun dia. Min hadhil ummah, dari umat ini, umat yang terakhir. Umat ini, ya, Yahudiyun kana au Nasrani, Yahudiyun
wala Nasrani, apakah dia Yahudi apa Nasrani dan lain sebagainya. Ini Yahudi sebenarnya sebagai contoh Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu orang yang paling dekat dengan kita. Maka perhatikan dalam Al-Quran itu riwayat siapa yang paling banyak? Riwayat Musa alaihissalam. Paling banyak dibicarakan. Kenapa? Untuk jadi pelajaran. Tak perlu kita dan tidak boleh memang kita kerja kita umpamanya. Sebagian ada orang memang kesal sama orang-orang Yahudi, kesal sama Bani Israel, itu kadang-kadang emosi berlebihan. Tak boleh. Yang baik, enggak baik, dan itu urusannya dengan Allah. Kita hanya mengambil pelajaran. Yang baik-baik di antaranya kita ikuti. Bukan kita ikuti dalam arti kita tidak perlu ikuti siapa-siapa, ikut Nabi Muhammad, ikut Al-Quranul Karim. Bukan. Artinya apa? Kita juga mengambil tata cara bagaimana hidupnya orang baik. Mungkin dalam Al-Quran tidak terlalu banyak kali ya, sedikit. Tapi yang kritikan-kritikan yang banyak. Kecaman-kecaman yang banyak, supaya itu yang berbahaya soalnya. Jangan sampai berbuat yang sama, hai umat yang terakhir, wahai yang muslimin yang beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun, apakah dia Yahudi apapun Nasrani, thumma yamutu, ya, kemudian dia meninggal dunia, dia pernah dengar, pernah dibacakan kepadanya, dia ajar dialog dengan cara yang baik oleh seorang ulama yang memang dia sungguh-sungguh menyampaikannya. Artinya memang dia menyampaikannya dengan benar. Dia perhatikan, ya. Walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman kepada sesuatu yang atas dasarnya aku diutus oleh Allah, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti dia termasuk penghuni surga. Penghuni apa? Min ahli nar, penghuni neraka. Itu maksudnya itu. Kalau sepindah selalu, berapa sih jumlah kaum muslimin? Mudah-mudahan semuanya tulus. Ya, di muslimin juga banyak munafikin, bukan tidak. Tapi kita tidak boleh mengatakan ini munafik, ini tidak ada. Ya. Itu kita perlu mengaji itu. Kalau kajian Al-Quran baru kita lihat. Sudah. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Bapak-bapak sekalian, ya, saya akan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita dahulukan. Kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada sesama muslimin. Nah, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Nah, ini umatku ini maksudnya siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Pada saat itu jumlahnya tidak banyak dibandingkan dengan penduduk ke semenanjung Arabia. Ya. Maksudnya umatku ini ummatun marhumah. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Tidak ada azab di akhirat. Dan kita biasanya memahami kata-kata azab selalu kita kaitkan dengan apa? Azab api neraka kan? Ya. Ini azabun. Ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu infinitif. Umum sekali. Azab itu bisa kecil, bisa besar. Azab itu, bahkan Rasulullah SAW ada hadis loh. As-safaru qit'atun minal azab. Membuat satu perjalanan jauh itu bagian daripada azab. Rasulullah katakan apa? Rasulullah katakan apa? Orang yang melakukan perjalanan jauh, dia tidak bisa santai, tidak bisa nikmat semacam dia di rumahnya. Maka Rasulullah SAW kata apa? Wa man qada nahmatahu, barang siapa yang sudah menunaikan apa hajatnya untuk perjalanan itu, wal yu'ajjil ila ahlihi, cepat-cepat pulang saja. Kenapa? Kamu di rumah lebih tenang. Rasulullah memikirkan kita sampai masalah begitu, bapak-bapak.
Dia paling sayang sama kita. Jangankan muslimin, seluruh umat ini dia sayang, Nabi Muhammad itu. Itu Al-Quran yang berbicara loh, bukan tidak. Al-Quran. Nah, maka beliau kata apa? Kalau kamu dalam mushaf ini, man qada nahmatahu, sudah selesai urusan kamu, falyu'ajjil ila ahli, pulang, di rumah ada yang tunggu kamu. Ada anak-anak yang perlu dilihat. Ada istri, kamu pun lebih senang di sana. Ngapain? Ya. Jangan ngapain kerja melulu. Siang malam emang Allah ciptakan kamu untuk sengsara di dunia. Tidak, untuk bahagia. Untuk menuju kebahagiaan. Subhanallah. Persis macam firman Allah loh. Katakan kepada umatmu, gembiralah, gembiralah, gembiralah. Itu. Jadi jangan nakut-nakutin sesama muslimin deh. Udah. Ya, karena kita ikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada azabnya di akhirat ya. Tadi saya kembali kepada hadis Nabi tadi, ya. Bahwa umat ini yang beriman ya adalah umat yang mendapat rahmat, tidak ada azab sekecil apapun. Ya. Karena tidak pakai alif lam ya. Azab apapun di akhirat, azabuha fid dunya. Ini azabnya di dunia. Maka kalau ada orang yang bukan muslimin berbuat apa saja enak-enak, ya enggak, sukses-sukses terus. Jangan ditiru. Karena kamu mukminin, muslimin enggak sama. Karena azab kamu di dunia, dia tidak. Kenapa? Dia tidak punya wahyu, tidak punya Al-Quran. Tidak ada orang yang menyampaikan dia ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada gurunya dia yang betul. Allah memaklumi hambanya. Ya, tetapi kalau muslimin, karena dia menyatakan ya Allah, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah kabulkan itu. Hasanah di dunia bagaimana? Kalau salah ditegur, kembali. Tegurannya apa? Azab. Ya, maka dikatakan apa? Azabuha fid dunya. Na'udzubillah, ingatkan anak-anak, ingatkan suami, ingatkan istri. Boleh jadi dia kerja di bisnis juga. Awas, hati-hati. Itu wasiat kita. Kenapa? Wasiat Nabi Muhammad ini ya. Azabuha fid dunya, azabnya di dunia. Orang lain kok senang-senang aja, dia. Kamu lain. Kamu beriman kepada Al-Quran enggak? Ya, ya udah. Beriman kepada Nabi Muhammad enggak? Beda. Ya. Azabuha fid dunya. Apa? Al-fitan. Fitnah-fitnah itu di dunia. Fitnah itu apa? Ujian-ujian yang berat. Ada saudaraku katakan apa? Ini semua fitnah, semua Allah yang buat. Mana bisa Allah yang buat? Allah yang menyatakan dalam Al-Quran. Nah, kalau kita nggak ngaji mana bisa begitu? Ya, al-fitan dari Allah, az-zalazil apa? Gempa-gempa bumi, goncangan-goncangan di bumi. Na'udzubillah, yang ketiga apa? Al-qatl, pembunuhan. Maka kita kaum muslimin kalau lihat sesuatu yang tidak baik, kenapa? Kita ngotot. Ada sebagian ustaz kita yang Masya Allah semangat sekali mengatakan jangan begini, ini salah, ini begitu. Kenapa? Dia takut umat ini kena azab yang di dunia. Boleh jadi kita kadang-kadang karena dia tahu semangat bisa keliru, bisa keliru. Siapa di antara kita yang tidak keliru? Siapa emangnya? Ya, tegurlah saudara kamu dengan baik. Maka kalau muslim itu dan kelihatan dia alim, dia berbuat berlebihan, dekati dia, tegur dengan baik-baik. Boleh jadi orang yang berbuat begitu itu, ya, dia menyelamatkan kita. Tidak ada yang al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalau amru bil ma'ruf itu semua bisa. Buat amal begini, nanti dapat pahalanya begini. Semua kita bisa itu, paling gampang itu. Hadisnya banyak. Nah, tapi jangan begini, bahaya. Bahaya bukan untuk kamu saja, untuk kita semuanya. Tolong. Ya.
Nah, ini ya, Bapak-bapak ya, al-fitan, fitnah-fitnah apa? Ujian-ujian berat dari Allah. Wazalat, semua dari Allah ini. Wazalazil. Gempa bumi dari siapa emangnya? Ada yang bisa goncangkan bumi ini? Ada? Pemerintah mana yang bisa goncangkan bumi? Bisa jadi kalau pakai bom atom kali, naudzubillah. Pakai wal qatl. Ya. Ini hadis apa? An Abi Musa al-Asy'ari. Sahih Abi Dawud. Hadisun sahih. Umat ini umat marhumah. Baik. Bapak mau lihat ayat yang lain. Ini ayat, tadi kan hadis. Saya bacakan ayat. Di suatu hari riwayat Abdullah ibni Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibni Mas'ud. Beliau meriwayatkan kepada kita, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau, bacakan kepada aku Al-Quran. Rasulullah suruh sahabatnya Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud berkata, bagaimana aku membaca kepada anda, wahai Rasulullah? Wahyu ini diturunkan kepada anda. Artinya anda yang membaca itu berkah. Anda yang membaca memang beda dengan kami. Kok anda minta saya membacanya? Apa jawab Nabi? Uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku rindu, aku mencintai untuk mendengarnya dari siapapun. Itu Nabi Muhammad. Aku ingin kamu yang membacanya. Baca. Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika membaca di hadapan Nabi, dia pasti membaca sesuatu yang dia hafal betul. Ya. Ini yang mendengar siapa? Gurunya lagi. Ya. Nabi Muhammad. Dia membaca ayat-ayat di surat An-Nisa, surat yang keempat. Ada sekian ayat dia baca, Rasulullah dengar. Dia dengar itu. Ketika sampai kepada ayat 41, ya, saya bacakan. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Allah tanya kepada nabinya, bagaimana nantinya wahai nabiku, wahai rasulku, jika ku datangkan, jika telah ku hadirkan. Jadi ini akhirat ini, jika benar-benar nanti kau lihat, aku telah menghadirkan dari setiap umat nabinya. Untuk kutanya mereka, untuk kutanya setiap nabi bisyahidin, bagaimana kamu dan umat kamu? Mereka mendengar dari kamu wahyuku, sudah kau sampaikan. Apa kabarnya mereka? Itu sampai kepada ayat ini. Bagaimana nanti kalau ku datang setiap nabi untuk ku mintai tanggung jawab dan ku hadirkan umatnya semuanya. Nih, ini hubungan kamu sama mereka bagaimana? Coba. Bagaimana respon mereka? Kemudian kelanjutan ayat ini apa? Allahumma waji'na bika, dan telah ku datangkan kamu, wahai nabiku, wahai rasul, wahai Muhammad, wahai rahmatan lil alamin. Ini tahu enggak? Jika telah ku hadirkan kamu ala haula, atas mereka ini. Ini ayat ini Makkiyah, turun di Makkah. Ini bagaimana nih orang-orang Quraisy ini. Ini. Apa respon mereka? Langsung Rasulullah katakan apa? Hasbuna. Cukup Abdullah. Jangan ditambahkan lagi. Itu Abdullah bin Mas'ud lihat Nabi. Kok disuruh dia berhenti? Pada saat itu dia menyaksikan air mata jatuh bercucuran. Nangis beliau.
Ketika sebut haula ini itu kayaknya ditunjukkan kepadanya ini tuh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, yang menzalimi beliau. Beliau nangis. Beliau tidak tega. Ketika tidak tega untuk mengatakan mereka begini. Mereka tidak mampu dia. Cukup. Ini Nabi kita memikirkan umat yang tidak masuk surga itu, yang tidak beriman. Kok saya hari ini jadikan bukti yang paling konkret bahwa ini neraka. Nggak kuat dia. Di dunia dia mendengarkan itu. Dan Nabi Muhammad. Jadi bukan tidak ada dari umat ini tidak masuk neraka, banyak. Oleh karena itu beliau berpesan kepada kita sebagaimana perintah Allah, sampaikan Al-Quran. Kita tidak akan sampai kepada Al-Quran kepada siapa? Yuk, masing-masing kita coba tanya. Tanya sama Ustaz Humaidur Rahman. Ini tukang ngajar Al-Quran, tukang memimpin kita untuk khatmul Quran sama-sama tiap bulan. Ini kita semua, bukan saya tanya juga semua. Emangnya Ustaz Humaidur Rahman pernah membacakan wahyu kepada non-muslim? Pernah nggak? Walau kita semua ini, Pak Abdurrahman, sekian lama dia bergaul sama non-muslim, dalam bisnisnya luar biasa, ya enggak? Siapa di antara kita ini yang pernah membacakan Al-Quran kepada non-muslim? Ayo, siapa? Kalau Allah tanyakan kepada non-muslim, kenapa kamu tidak beriman? Ini kan Nabi kamu ini. Dia mengatakan memang ada Al-Quran dulu. Kamu pernah jumpa sama si fulan? Wallah, kalau ditanya sama kita, jumpa sama Abdul Qadir, apa enggak ini kita? Mau bilang apa kita? Ya. Ini bapak-bapak ya, maka itu biar anak-anak kita yang membacakan Al-Quran, biar anak-anak kita yang menyampaikan Al-Quran kepada orang lain. Bukan muslimin saja, orang lain yang tidak tahu la ilaha illallah. Kenapa Allah? Ini masalahnya, Bapak-bapak. Nah, kita pulang coba renungkan ini. Bukan ini enggak jadi kepikiran kita. Saya sangat memikirkan masalah itu, saya tahu. Ya, takut. Dan saya pernah ngomong sama kiai-kiai. Saya bilang, Pak Kiai, bagaimana kalau nanti kita harus jadi saksi di hari kemudian? Karena Allah menjadikan kita ini apa? Saksi loh. Dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nah, Allah katakan sudah kujadikan kalian umat jadi contoh, umat pertengahan. Tahu enggak? Yang bisa menimbang kiri dan kanan dengan Al-Quranul Karim. Umat pertengahan sudah. Apa umat pertengahan? Kamu harus jadi fokus. Semua orang lihat kepada kamu. Kamu harus turun. Turun gunung kan. Kita kalau turun gunung sekarang mikirannya apa coba? Macam-macam. Istilah turun gunung itu begitu kan. Turun gunung. Bacakan Al-Quranul Karim. Derajatnya tidak ada duanya itu Bapak-bapak. Derajatnya tidak ada duanya. Ya Allah, kita mau derajatnya tapi tidak mau melaksanakannya atau tidak tahu bagaimana cara melaksanakannya. Maka kita tetap dalam hati berdoa, ya Allah, kapan saya berkesempatan? Hidup cuma sebentar, tiba-tiba sudah pindah ke alam lain, kaget-kaget. Semua kita begitu, akan kaget. Litakunu syuhada 'alan nas, kamu menjadi saksi-saksi bagi seluruh umat manusia. Kenapa kau biarkan saudara kamu ini, kamu tahu dia dalam keadaan bahaya, kamu biarkan? Kenapa? Dan itu mereka berkata, memang saya kenal orang ini, tidak pernah dia ngomong sama saya soal itu. Allah tanya balik, kenapa? Itu para ulama ngomong, bisa-bisa kita ini bahaya banget. Padahal kita mukminin, alhamdulillah, ahli surga. Tapi kalau dapat mendengar pertanyaan semacam begitu, bapak-bapak semua, ya.
ini Rasulullah tidak kuat karena dia tahu sesuatu yang berat sekali. Boleh jadi beliau nangis pada saat itu bukan memikirkan orang-orang Quraisy yang famili-famili beliau pada saat itu. Dia jadi saksi. Boleh jadi itu ingatannya kita semua nih, satu persatu dan telah kita diingat oleh Nabi Muhammad. Nanti kalau mereka ditanya, jadi saksi, kesaksian apa yang mereka mau buat? Litakunu syuhada. Allah kenapa? Agar kalian menjadi apa? Syuhada. Syuhada di sini bukan syuhada mati tewas di perang, dah bukan. Syuhada. Litakunu syuhada. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, ya, litakunu syuhada'i 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Sebagaimana kamu pun Allah tanya, Allah panggil, bagaimana kamu semua? Ada Pak Edwin hadir. Bagaimana kamu semua Edwin ini wahai Muhammad? Sudah saya sampaikan kepada mereka. Siapa yang menyampaikan dulu bimbingan kepada Pak Edwin? Itu dia menyuarakan suara Rasulullah. Ini suaraku sudah sampai kepada Pak Edwin. Pak Edwin sudah tahu itu. Dan dia beriman. Betul kamu beriman kepada aku ya Pak Edwin? Iya. Semua kita sudah. Nah, kalau Pak Edwin ditanya, sudah kau sampaikan kepada yang lain, kata Allah. Siapa? Sudah Pak Edwin. Urusan Pak Edwin, urusan Abdul Qadir, urusan Rizal, urusan ini. Semua urusan kita semuanya. Ini spesial ini. Bahwa kita ini saksi. Jadi kayak nabi-nabi kita ini. Kan Allah menyatakan, Allah datangkan seorang nabi untuk menjadi saksi atas umatnya. Kenapa tidak ada nabi yang memiliki umat semacam umat Nabi Muhammad? Dan Allah memberikan beliau usia hanya sampai 63 tahun. Cukup. Bagi Allah bilang cukup. Kita tidak bisa protes kok. Tak bisa. Tapi insya Allah kita memang syuhada. Kita minta sama Allah memang betul-betul kita ini syuhada. Dan sebagaimana, kenapa? Contohnya siapa? Wa yakuna rasulu, kita semacam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun soal masuk surga tidak susah-susah amat insyaallah taala, ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini kata-kata ucapan Nabi Muhammad. Dakhal apa? Sudah masuk surga dia, bukan lagi akan. Tidak ada kata-kata akan loh. Jadi bikin mantap ini. Omongan Nabi. Bukan saya dahulu. Bukan dia akan masuk surga. Tidak. Dakhalal jannah. Tetapi apa? Mudah-mudahan kita sebelum meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah. Ya Bapak-bapak, ada ayat-ayat Al-Quran, ya, luar biasa. Saya takut kalau terlalu panjang. Allah bilang cukup, ya, jangan membebankan umat Nabi Muhammad. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, ya Allah, nikmat yang khusus sekali.
nikmat yang ada di sisimu ya Allah. Berikanlah kepada kami itu nikmat, karena kami memerlukan rahmat khusus ya Allah. Kami menghadapi kenyataan-kenyataan di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Berat sekali. Waj'al min amrina rasyada. Maka jadikanlah akhir kehidupan kami ya Allah. Di dunia ini, sebelum kami meninggalkan dunia, kami menyaksikannya menjadi baik-baik untuk anak keturunan kami, untuk orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, waj'al min amrina rasyada ya Allah, ya Allah. Itulah permintaan kami kepada Engkau ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan biarkan kami, jangan izinkan kami atau izinkan siapapun ya Allah yang menyimpangkan kami dari hidayat yang sudah kami terima dari Engkau ya Allah. Wa atina min ladunka rahmatan. Tolong kami ya Allah dengan rahmat yang sangat spesial, yang sangat khusus dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab. Engkaulah yang maha dermawan, yang mampu memberikan sesuatu yang terbaik pada hamba yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Kami tidak berhak, tetapi kami memiliki Allah Al-Wahhab yang luar biasa kedermawanannya, memberikan kepada hamba-hamba yang tidak patut dan tidak berhak mendapatkan sesuatu yang amat mulia. Itulah Engkau ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkaulah yang maha pemaaf, Engkaulah yang mencintai kepemaafan. Maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami di dunia, di alam barzakh, dan sampai kami berjumpa dengan Engkau. Engkau isi segalanya di sisi kami dalam hidup kami semuanya, kepemaafan darimu. Kami berkata kepadamu, sebagai Nabi kami berkata kepadamu, bahwa beliau menerima segala ketentuanmu, apapun ketentuan itu. Beliau menyatakan ridha, tunduk ya Allah, tunduk kepada segala ketentuanmu. Ghaira anna afiyataka awsa'u lana ya Allah. Hanya saja afiat ya Allah, afiatmu itu lebih mudah bagi kami, lebih lapang bagi kami ya Allah. Kami hamba siap untuk menerima ketentuanmu, tapi kami mengaku lemah, tidak mampu. Maka afiatmu ya Allah membuat segala sesuatu menjadi mudah. Engkau anugerahkan Nabi kami Mi'raj. Mi'raj yang tidak diperoleh oleh Nabi manapun, oleh malaikat manapun. Mi'raj yang luar biasa. Dengan kata-kata itu, beliau wariskan kepada kami kata-kata itu. Kami mengucapkan kepadamu ya Allah, seperti Nabi kami mengucapkannya. Terimalah dari kami sebagaimana Engkau sudi menerima dari Nabi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.